beberapa narasumber nih di videoku kali ini untuk kita saling memecahkan solusi, mencari solusi untuk masalah. Di sini saya mengundang itu yang pertama yaitu saudari Putri Sari, sebelahnya Linawati, kemudian Alfia, dan yang terakhir Nur Hayati. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah kasus untuk kita memecahkan atau mencari solusi bagi kita sendiri, ada berguna bagi masyarakat ya, alhamdulillah. Langsung saja. Oke kawan, aku mau tanya, kan banyak kayak kasus yang sudah kita ketahui nih, banyak kan tentang ketidakoriginalnya suatu barang atau bisa disebut KW, dimana pandangan semuanya ya terkait tentang para penjual barang namun tidak sesuai ori atau tidak kualitasnya tidak bagus, tapi malah yang lebih laku di pasaran itu barang yang KW. Bagaimana menurut kalian? Dulu, ya sampai dulu aku kasih. Menurut saya itu hal yang memang diwajarkan ya, karena masyarakat kita tuh nggak semuanya kaya. Jadi mereka tuh cuma mampu membeli yang KW, karena kalau harga original tuh pasti harganya mahal kan. Jadi mereka tuh memilih yang mampu mereka beli aja. Jadi mereka membeli yang KW. Jadi menurut saya itu wajar aja. Sependapat. Karena orang-orang pasti ingin bergaya, tapi kan budget mereka tidak mencapai ke kualitas yang memang ori. Dan biasanya kalau yang menjualnya itu bilang kalau itu memang KW-nya, bukan bilang yang ori dan sesuai harganya kan murah, itu bukan masalah. Tapi kecuali yang menjualnya itu bilang ori dan harganya mahal, padahal barang yang dijual KW, itu baru yang salah. Ya, yang bikin anjing. Kita kalau dalam berdagang, berbisnis, apalagi jual barang jenis ini nggak asli, itu KW, nggak palsu. Kita harus penjualnya nih menyesuaikan yang produksi juga. Kalau memang kita sesuai dengan etika bisnis, kita produksi, kita jual, itu barangnya kualitasnya sedang, nggak bagus, nggak buruk juga. Jadi sesuaikan aja harganya, jangan ya tadi jangan sama dia. Kalau penjualnya bilangnya ini barang asli tapi dia KW, dia masa bodoh. Aku yang buat, aku yang jual, orang yang beli nggak tahu. Nah itu kalau menurut aku dibolehkan aja sih, asalkan sesuai dengan itu tadi harga dan kenapa jadi Sofinanya kenapa jadi lebih laku, karena kan itu dibuat untuk memang menunjukkan masyarakat yang memang kurang mampu maksudnya mau bergaya tapi duitnya cuma segitu. satunya itu juga menjunjung keadilannya. Nggak cuma orang-orang kaya yang bisa membeli barang ini, meskipun kualitasnya berbeda. Yang biasanya saja kayak kita gini kan juga bisa nih pamer. Jangan mentang-mentang ini bagus baru gitu dibilangnya asli. Jadi produk baru harganya segini, selangit gitu bilang, padahal itu nggak asli. Itu Sangat kesel sih kalau misalkan kita ditipu. Kan kita mengharapkan barang itu bagus, original, tapi yang malah kita dapetin itu barangnya KW. Menurut saya itu kurang bagus sih untuk. Jadi memang kan untuk berbicara etika bisnis nilai kejujuran itu ataupun guna bagi yang membeli itu bermanfaat juga. Intinya itu kejujuran memang yang didepankan. Seperti kata sudah dengar tadi, barang sebenarnya itu KW kan kualitasnya seperti ori. Tapi itu ada, saya pernah melihat barang itu ya
yang menjual bilangnya ori, tetapi ternyata dia membeli barang itu kan. Nah, kawannya si membeli itu juga beli produk ataupun bahan yang sama di beda tempat. Nah, sedangkan yang temannya ini beli dengan harga yang lebih murah karena itu KW. Nah, sedangkan yang tahu ini merasa dibohongi nih, ya kan? Karena katanya itu ori, ternyata KW. Sikap si penjual yang dibilang katanya ori, bilang KW, itu menurut kayak nih gimana sesuai dengan etika bisnis kita? Etika bisnis kita. Itu nggak baik banget, nggak baik. Melanggar prinsip etika. nggak sesuai sama etika bisnis. Ya pasti kan dia nggak jujur. Dan harusnya kalau misalnya udah terlanjur menjual, harusnya waktu si pembeli tahu kalau itu bukan Barang asli. ya barang asli, dia konfirmasi ke penjual. Nah, si penjual memperbaikinya dan bertanggung jawab, mengembalikan uangnya mungkin biar tokonya baik lagi. Atau ganti barangnya mungkin Iya. yang lebih bagus kualitasnya gitu. Sedangkan kan itu katanya bisa ganti rugi atau mengembalikan uang. Terus bagaimana jika di situ ada kayak apa ya namanya aturan, nah, barang tidak boleh dikembalikan. Nah, seperti itu gimana? Itu resiko guys, Resiko pembeli. iya resiko pembeli karena dia sudah mengambil keputusan untuk membeli barang tersebut. Enggak juga sih, kayaknya kayak gitu tuh kayak menjebak ya. Hmm. Dan itu memang nggak boleh, itu sudah keluar dari etika bisnis dalam Islam. Berarti itu Harusnya kita sebagai pembeli, bukan pembeli harusnya lihat, Iya. dia berhati-hati kan. Kita bisa lihat kalau udah ada kayak gitu, berarti resikonya kan ke kita. Itu kan udah diberitahu di awal barang yang harus dibeli nggak bisa dikembalikan. Nah kalau kita mau yang misalnya kita mau bisa dikembalikan lagi, harusnya kita mencari toko atau penjual yang bisa barangnya dikembalikan. Karena kan itu ketentuannya udah diberitahukan di awal. Jadi bukan salah penjualnya yang salah, kalau penjualnya yaitu kalau bilang kalau itu asli padahal itu KW. cari toko-toko yang juga menyediakan template testimoni, guys. Terus bagaimana jika katanya kan harus apa tuh tadi ada label testimoninya kan? Terus bagaimana jika produk YKW itu ternyata ditutupi dengan produk yang ori, tapi kualitasnya sama, itu gimana? Maksudnya Kan nih barang ori loh. Nah, sedangkan yang diminati ini malah yang KW-nya, tapi itu saat penjual KW ada di sisi ori, dia tuh ditutupi dengan ori kan. Jadi itu ditutupi biar memanipulasi tuh. maksudnya gini, yang dipajang tuh yang ori, Iya. tapi yang didatangkan ke yang pembeli itu yang KW. Maksudnya apa? Tapi produk maksudnya tapi kualitasnya sama tuh. Ya kalau KW kan walaupun kualitasnya Oh, sama KW super, KW super, itu KW itu kualitasnya. kan mirip banget gitu loh. Itu kadang Itu kan kadang bilang manipulasi. Nah, itu bagaimana sebenarnya itu? Kenapa maraknya kayak pedagang kayak gitu? Malah yang dipajang buat mendatangkan pelanggan yang menarik gitu loh. Dia tuh memajang yang already, sedangkan yang dijual-jualkan yang ditawarkan malah barangnya KW. Itu tuh mereka tuh keuntungannya. Strategi marketing. Dia cari untung dengan menjual atau mempromosikan yang bagus, tapi yang dijual. Tapi kan kalau misalnya banyak yang beli, tingkat pembelinya tinggi, berarti itu memang mereka nggak tahu yang mana yang KW. Berarti mereka selama itu biasa-biasa saja, nggak ada komplain. Berarti salah itu si pembeli atau si penjual? Penjual. Penjualnya pembelinya. Iya, sama-sama. Iya, yang lebih salah yang penjual. Mereka kan memanipulasi, tapi harusnya sebagai pembeli juga harus hati-hati ya. berhenti lagi ya, berhenti dari segi spesifik barangnya dia. Kalau misalkan Harusnya dia tahu yang mana yang KW, yang mana yang lebih baik komplain aja. Kalau udah tahu Iya sih memang. Jadi memang kayak hal-hal seperti itu sangat banyak di sekitar kita. Memang nggak bisa kita hindari atau tidak bisa kita cegah dengan
harus kita cegah karena itu nggak bisa nggak bisa nggak bisa dicegah harusnya. Memang seharusnya kita jangan sebagai orang nih harus bisa mengontrol keuangan kita, mengeluarkan apa yang kita perlukan, belilah sesuai keperluan dan kebutuhan. Kalau kalian memperhatikan kebutuhan, nggak akan pernah tercukupi kehidupan kalian seperti itu. Terkait tentang barang KW, jadi kesimpulannya ini banyak informasi buat kita, banyak informasi bagi diri kita bahwa barang yang kita beli itu memang benar-benar asli, pasti barang asli. Jadi beginilah, terus di video kali ini kita membahas tentang keorian suatu barang. Jika Anda mendapatkan barang KW, itulah salah kalian sendiri jika kalian merasa dirugikan. Good luck dan selamat sore.